Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini menuntun langkah hidup kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara, saya percaya kita dalam keadaan sehat, baik ya. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia. Hari ini firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu ya. Dan untuk mereka yang ada di Laodikia dan untuk semua orang yang belum mengenal aku secara pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara, Rasul Paulus menulis surat buat jemaat yang ada di Kolose. Dia berkata bahwa karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Laodikia itu terletak beberapa kilometer di sebelah barat kota Kolose, saudara. Ya, seperti gereja di Kolose, gereja di Laodikia, ya mungkin didirikan oleh salah satu dari orang-orang yang bertobat karena pelayanan Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus itu pelayanan, ya berkeliling. Dan gereja-gereja yang ada di Laodikia atau di Kolose itu dibangun oleh hasil pelayanan Rasul Paulus, ya. Dan ketika Rasul Paulus tinggal di Efesus, ya, dia banyak melayani sehingga orang-orang bertobat dan mereka akhirnya tersebar dan mulai mendirikan gereja. Kota itu merupakan pusat perdagangan dan niaga yang sangat kaya. Tetapi di kemudian hari ya Kristus mengecam jemaat yang ada di Laodikia. Padahal kota itu tadinya kota yang diberkati, masyhur, ya perdagangan yang begitu luar biasa, tetapi Yesus mengecam ya. Kota yang ada di Laodikia, ya dikatakan mereka tidak panas, tidak dingin, akan dimuntahkan. Karena komitmen mereka yang akhirnya suam-suam kuku jemaat di sana, saudara. Faktanya bahwa Rasul Paulus ingin surat ini disampaikan kepada jemaat di Laodikia, menunjukkan bahwa ajaran palsu itu mungkin sudah menyebar di sana. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat lewat ya surat, dan surat itu adalah firman Tuhan yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk membangun iman jemaat pada waktu itu. Dia bilang, aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk semua orang yang bahkan belum mengenal Rasul Paulus secara pribadi. Ya, di dalam pelayanan Rasul Paulus kita tahu bersama begitu banyak tantangan, dia dipenjara, dia dianiaya, ketika dia pergi dia karam kapal. Dia berkata setiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Kristus. Ya, kenapa Rasul Paulus berkata aku mau supaya kamu tahu. Ya, supaya kamu tahu betapa berat perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Saudara, seringkali menjadi orang Kristen kita itu menjadi orang yang alay lebay. Kita berpikir bahwa masalah kita itu lebih besar dari masalah semua orang. Ya, karena itu Rasul Paulus menulis, aku mau supaya kamu tahu. Kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanan, ya dia menderita banyak penderitaan, dan kalau dia berkata setiap hari aku berada dalam bahaya maut. Yang namanya maut itu bicara tentang nyawa. Berapa kali dia akan mati, dibunuh, karam kapal, dipenjara, disesah, dilempari batu. Ya, kita ini belum ada apa-apanya penderitaan kita hari ini. Kalau Anda cuma difitnah, Anda cuma nggak punya uang, itu persoalan-persoalan biasa yang tidak bersangkutan dengan maut.
Ya, jadi nggak usah terlalu alay. Karena itu Rasul Paulus berkata menghibur jemaat yang ada di Kolose, di Laodikia. Ya, dia berkata, aku mau supaya kamu itu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk semua orang, bahkan semua mereka yang belum mengenal aku. Supaya apa? Supaya hati mereka, hati jemaat itu semua terhibur. Dan mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata dia gak peduli dengan semua perjuangan yang berat itu. Tapi satu kerinduannya agar jemaat, agar orang-orang yang dilayani itu boleh mengenal. Mereka boleh terhibur, mereka punya pengenalan yang benar, pengertian, keyakinan. Ya, agar mereka boleh mengenal Kristus Yesus. Ya, satu hal juga yang menjadi kerinduan saya. Kenapa saya tidak pernah mengenal lelah? Karena satu kerinduan saya, ya, agar semua orang boleh punya pengertian yang benar dan mengenal Kristus lewat firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Itu yang menjadi penghiburan. Karena itu saya juga tidak peduli dengan semua kecapean, kelelahan, ya, karena begitu banyak jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata di sana ayat 3, sebab di dalam Kristus itu tersembunyi segala harta, ya, hikmat dan pengetahuan. Mari kita mengenali Yesus dengan benar. Kenapa? Karena di dalam Kristus itu ada segala harta. Kalau Alkitab berkata harta, tentunya bukan harta duniawi saja. Harta adalah kekayaan rohani yang tidak terbatas. Di sana berbicara tentang, ya, pengertian, ya, pengetahuan, hikmat. Dan itu yang kita butuhkan lebih daripada harta jasmani. Dan itu semua ada di dalam Kristus. Ayat 4, Rasul Paulus bilang, hal ini kulakukan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah dan manis. Ya, saudara, kita tahu bersama bahwa, ya, ada begitu banyak, ya, orang-orang yang mulai masuk dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ya, dan persoalan yang sedang ditanggulangi oleh Rasul Paulus pada jemaat di Kolose mirip dengan, ya, pengetahuan atau pengajaran-pengajaran yang menyesatkan pada waktu itu, ya, yang berlawanan dengan doktrin di dalam Alkitab, ya, dan itu sangat menggerogoti iman Kristen. Ya, di antaranya pengajaran mereka itu adalah aliran yang menekankan bahwa pengetahuan rahasia yang terpenting itu tersembunyi dari sebagian besar orang percaya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Kristus memberikan semua pengetahuan yang kita butuhkan. Ya, sementara ajaran sesat itu, aliran sesat itu mengajarkan bahwa, ya, bukan hanya di dalam Kristus, bukan hanya di dalam Allah, tetapi, ya, kita sebagai manusia pun, ya, kita dapat menentukan kehidupan kita. Bahkan, ya, ada ajaran-ajaran yang hanya memikat dengan kata-kata yang manis, ya, bahwa kita gak perlu bayar harga lah sebagai orang Kristen, gak perlu bersusah-susah untuk, ya, hidup benar, ya, gak perlu bersusah-susah untuk hidup kudus, ya. Jadi seperti hari-hari ini pun kita mendengar banyak ajaran-ajaran yang tidak lagi menekankan tentang penderitaan mengikut Tuhan, tetapi hal-hal yang enak, janji-janji palsu, bahkan, ya, semua yang diajarkan oleh pengajaran-pengajaran sesat bahwa kamu berdosa gak apa-apa, tetap masuk surga, Tuhan tetap mengasihi, ya, bahkan kata-kata yang manis, ya, kata-kata yang bisa menyesatkan. Hati-hati, saudara. Banyak orang sekarang mengarahkan telinga-telinganya kepada pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat menyesatkan, apalagi sekarang di media sosial banyak orang yang mulai berbicara tentang firman padahal mereka sendiri tidak menghidupi firman itu. Betapa kita harus hidup dalam kekudusan, betapa kita harus mengejar Tuhan. Sehingga hari-hari ini pengajaran-pengajaran tentang, ya, bagaimana orang hidup, kamu juga itu homo gak apa-apa, karena memang Tuhan menciptakan orang homo, Tuhan menciptakan orang lesbi, ya, orang bersinah. Bahkan saya pernah mendengar ada satu pengajaran yang berkata tidak ada dosa di dunia ini, bahkan orang selingkuh pun itu gak dosa, karena asal dengan dasar mencintai gak apa-apa selingkuh, mengasihi. Aduh, saudara, ngeri. Kata-kata
kata-kata manis yang membuat orang akhirnya gak lagi berjuang ikut Tuhan. Masuk surga itu gak gampang. Kita masuk istana negara aja tidak gampang, apalagi ke dalam surga yang mulia. Yesus berkata, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaannya. Bahkan Yesus berkata di hari-hari yang terakhir akan ada banyak orang datang mengaku mereka melakukan mujizat demi nama Yesus, tapi Yesus bilang, "Nyala engkau, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan." Saudara, ya, mari kita mulai filter apa yang kita dengar. Makanya Rasul Paulus berkata, ya, karena aku mendengar ada orang-orang yang membawa kata-kata yang manis yang akan menyesatkan kamu. Ya, janganlah kamu terpengaruh dengan kata-kata yang indah. Ya, karena Rasul Paulus berkata, sebab meskipun aku tidak hadir bersama-sama dengan kamu, tetapi aku dalam roh selalu ada bersama-sama dengan kamu. Karena itu saudara, ya, mari kita melihat yang pertama yang kita dapat pelajaran dari hari ini. Ya, bukan masalah kita yang paling berat, ya. Bersyukurlah kalau kita ada masalah. Ada orang yang lebih berat lagi dari kita. Ya, jangan merasa engkau yang paling berat dalam masalahmu. Yang kedua, jangan terpancing dengan kata-kata yang manis, ya, yang hanya membawa kita kepada kesesatan. Tetapi hidup ini, iman ini penuh perjuangan. Semakin engkau berjuang, semakin besar salibmu, maka semakin besar juga kemuliaan yang akan kita terima. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Engkau menegur kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami merasa bahwa penderitaan itu adalah hal yang harus kami jalani agar hidup kami menuju kepada kesempurnaan. Ajar kami terus merenungkan firman Tuhan, merenungkan bahkan melakukannya Tuhan, untuk hidup kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, kami renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, kami mau bertekun Tuhan dalam firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan yang menuntun kami Tuhan pada jalan-jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu, agar makin hari iman kami makin teguh, tidak terpengaruh oleh kata-kata yang manis sehingga membuat iman kami kendor dan menggampangkan segala sesuatu. Kami tahu persoalan-persoalan yang kami hadapi tidak lebih berat daripada banyak orang di luar sana. Ajar kami bersyukur, ajar kami menjalani, ajar kami punya iman yang benar kepada Tuhan, bahwa semua penderitaan ringan yang kami alami tidak melebihi kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Kami belajar dari Rasul Paulus hari ini betapa beratnya perjuangan yang dia lakukan untuk memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk setia. Belum ada apa-apanya yang kami alami hari-hari ini. Bahkan kami juga berdoa iman kami tetap teguh dalam pengajaran yang benar. Tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang manis-manis, yang kompromi dengan dosa. Kekudusan itu yang Tuhan tuntut dari hidup kami. Kuduskan kami Bapa, sucikan kami.
Karena bukan orang sembarangan yang bisa masuk ke dalam sorga, hanya mereka yang berjuang mengalahkan kedagingan, mengalahkan dosa dan tidak kompromi dengan dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berjuang dalam iman, yang menang atas setiap pergumulan mereka karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang bekerja hari ini, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Begitu juga mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan boleh terjadi, terutama ucapan syukur dari mulut kami. Berkati setiap mereka yang berulang tahun, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka di dalam Tuhan. Semua pengharapan dan doa-doanya Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Engkau Tuhan yang setia bagi hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua hal yang sedang Tuhan izinkan memproses hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Mulai hari ini bahkan sampai Yesus datang kembali, Engkau Tuhan memperhitungkan iman kami. Mari buka hatimu, saudara, terimalah kiranya berkat damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa, Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus bahkan kami juga berdoa iman kami tetap teguh dalam pengajaran yang benar, tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang manis-manis, yang kompromi dengan dosa. Kekudusan itu yang Tuhan tuntut dari hidup kami. Kuduskan kami Bapa, sucikan kami.
Karena bukan orang sembarangan yang bisa masuk ke dalam sorga, hanya mereka yang berjuang mengalahkan kedagingan, mengalahkan dosa dan tidak kompromi dengan dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berjuang dalam iman, yang menang atas setiap pergumulan mereka karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang bekerja hari ini, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Begitu juga mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan boleh terjadi, terutama ucapan syukur dari mulut kami. Berkati setiap mereka yang berulang tahun, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka di dalam Tuhan. Semua pengharapan dan doa-doanya Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Engkau Tuhan yang setia bagi hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua hal yang sedang Tuhan izinkan memproses hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Mulai hari ini bahkan sampai Yesus datang kembali, Engkau Tuhan memperhitungkan iman kami. Mari buka hatimu, saudara, terimalah kiranya berkat damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa, Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus